Yang jilid pertama tuh tentang self development, pengembangan diri. Jadi bagaimana Rasul kecil, bagaimana Rasul remaja, jadi yatim piatu, ditinggal ayah, ditinggal ibu, ditinggal kakek, kemudian juga ditinggal paman. Nah, itu adversity question. How he survive, bagaimana Rasul itu survive. Nah, ini jarang dipelajari juga. Yang kedua dari umur 12 sampai umur 39, how he do business. Ya. Itu jarang dipelajarin. Nah, yang banyak dipelajari itu bagaimana beliau berkeluarga, itu jilid 3, bagaimana beliau mengelola dakwah, ya banyak juga, bagaimana mengelola sosial politik, ini juga tidak terlalu banyak. Bagaimana beliau memiliki metode-metode pendidikan, saya mempelajari sekitar 20 metode pendidikan. Dan juga bagaimana tentang legal development, itu jilid ke-7, dan jilid ke-8 tentang military. Jadi Rasul itu adalah pribadi yang lengkap. Karena ada ahli politik nggak jago militer. Betul. Ada jenderal militer nggak bisa dagang. Ada yang bisa dagang nggak bisa dakwah. Ada bisa dakwah nggak bisa bisnis. Ini paket lengkap ya. Ini paket lengkap. Ustaz, saya mau nanya, Nabi Muhammad waktu dia menjadi nabi, itu abis itu dia masih berdagang nggak ya? Masih sebagai shareholder. Businessman. Business owner. Oh gitu. Nah, inilah yang ada bukti-buktinya. Ada hadis-hadisnya. Karena beliau kan sudah punya usaha. Ya. Dahulu beliau pelaku. Nikah dengan Khadijah, janda kaya. Ya. Langsung naik jadi co-investor. Ya dong. Ya. Jadi kerjaan teknis serahkan ke asistennya. Oke. Nah, ketika jadi nabi, seperti contoh kasusnya gini. Yang paling mudah dipikirin orang ya. Kita sebut nama aja ya nggak apa-apa ya. Sandiaga Uno. Ketika jadi menteri, apakah dia berhenti bisnis? Enggak dong. Dia kan udah jadi shareholder. Selain orang lain. Ya. Jalan terus usahanya tuh. Ya. Tapi dia tetap jadi menteri gitu kan. Ya. Gitu kan? Setelah selesai jadi menteri ngebut banget dia. Dia catch up. Oke. Jadi ketika jadi nabi kan masih punya saham, masih punya usaha. Tapi yang ngerjakannya dahulu. Nah, bedanya ketika sudah jadi nabi, beliau zakatnya lebih banyak, beliau infaknya lebih banyak. Dalam persentase atau dalam kalau makin kaya makin banyak. Jadi Rasul itu adalah namanya the mentality of people first. Jadi beliau itu dalam satu hadis katakan Rasulullah SAW yatasaddaq karrih al-mursalah. Rasul itu berinfak, membantu orang itu seperti angin yang berhembus. Ada orang yang miskin dikasih, orang yang tunanetra dikasih, ada janda miskin dikasih, orang tua rentak dikasih, ada yang susah keluarga dikasih, semua dikasih. Sampai-sampai Aisyah berkata, ya Rasulullah, tidak ada lagi yang tersisa di rumah kecuali makanan hari ini. Sampai segitunya. Karena Rasulullah SAW itu memberi, walaupun beliau sangat kaya gitu loh. Nah, makanya ada kesalahpahaman ini adalah ketika memotret Rasul di akhir masa hidupnya. Nah, ketika masa hidupnya, mohon maaf, seperti Helmi Yahya yang punya duit udah banyak ratusan miliar, sodako sehari 1 miliar, deng. Akan ada satu hari Helmi Yahya duitnya terbatas. Sekaya-kaya kita kan kalau kita sodako sehari 1 miliar akan habis juga tuh. Ya, itulah Muhammad SAW, Rasulullah SAW itu yang beliau miliki itu disedekahin untuk umat terus banyak gitu. Nah, dalam beberapa hadis itu Rasul pernah menyedekahkan kambing 1 bukit. 1 bukit? 1 bukit. Diberikan ke satu kaum dalam rangka untuk dakwah, dalam rangka untuk perbaikan ekonomi mereka supaya mereka bisa jadi peternak. Disedekahin tuh 1 bukit. Nah, kita kan nggak mampu. Nah, itulah jadi beliau itu kaya, beliau itu banyak bersedekah. Makanya ketika dipotret, Rasulullah SAW ini miskin, kemudian lapar, kemudian naruh 3 batu di perutnya itu kan, gitu kan? Itu cerita tuh, cerita itu segitunya gitu. Segitunya. Nah, itu salah motret itu. Jadi ketika itu akibat terlalu banyak memberi. Itu. Jadi kalau seorang Elon Musk sekalipun, kalau dia zakatnya sehari 1 triliun, akan ada satu hari dia tidak ada punya duit lagi.
1 triliun. Ngeliat jalan rusak 1 triliun, ke Bandung 1 triliun, ke Semarang 1 triliun, ke Pati yang lagi berantem tuh 1 triliun. Semua dikasih di seluruh Indonesia 1 triliun. Nah, satu saat dia akan tidak punya duit itu si Elon Musk. Oke, Ustaz. Jadi ya saya dulu kan dari kampung juga begitu tuh. Iya. Rata-rata kan disuruh sekolah agama nih. Iya. Ya kan, seolah-olah nggak perlu, ujung-ujungnya kan mau masuk surga juga gitu. Jadi sekolah agama lebih penting daripada ilmu-ilmu yang umum gitu ya. Itu banyak anggapan kayak gitu, Ustaz. Nah, sesungguhnya agama dalam Islam itu adalah way of life. Agama dalam Islam itu bukan ritual. Bukan ritual, bukan saja ritual. Bukan ritual saja. Ya. Nah, kenapa? Saya suka punya teori 25 berbanding 900. Ini teori penting banget nih. 25 berbanding 900. Apa? Salat Bang Helmi tadi kalau salat asar berapa menit? 5 menit ya? 5 menit lah. 5 menit, oke. 5 menit lah rata-rata ya. 5 kali 5 berapa? 25. Itulah Islam kita sehari. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Ramadan masih jauh. Puasa masih jauh kan? Ramadan. Haji setahun sekali. Haji ya seumur hidup sekali. Zakat sekali setahun kan? Oke, jadi Ramadan masih jauh, zakat sekali setahun, haji sekali seumur hidup. Jadi yang selalu kita lakukan cuma itu hanya 20 menit sehari. Oke. Nah, kalau orang Bekasi kerjanya di Jakarta di Sudirman Tamrin ini itu jam berapa di rumah? Jam 5 kan? Jam 5 kan? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maghrib sampai rumah belum? Belum kan? Belum. 19, 20. Jadi dia pulang ke rumah tuh jam 8, jam 20. Pergi jam 5, pulang jam 8. 15 jam. What for? Cari duit kan? Cari duit. Oke. Jadi umat itu ibadahnya cuma 25 menit. Sehari. Cari duit 15 jam. 15 kali 60, 900. Nah, bayangkan. Ibadahnya cuma 25 menit, cari duitnya 900 menit. Berapa persen tuh? Oke. Jadi sesungguhnya yang harus kita syariahkan, harus kita benerin ini yang 900-nya gitu loh. Di samping sholatnya kudu bener pasti. Ya. Zakatnya kudu bener. Siapa di 900 harus ada nilai ibadahnya juga. Ya. Jadi ketika kita masuk di 900 menit, ini kudu hati-hati. Supaya jangan hanya the sake of money, tapi ada kontribusi kepada masyarakat, kepada negara, nolong orang ya. Nolong orang. Nah, inilah kenapa saya memilih jurusan ekonomi syariah. Jadi bagaimana kita itu memberikan nilai yang positif terhadap yang 900. Itulah pembangunan ekonomi bangsa. Inilah yang disebut dengan